Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Amir Uskara, menerima tokoh literasi Bahtiar Adnan Kusuma di kediamannya di Sumbu Minasa Goa, Sulsel, Jumat tanggal 12 April 2024. Dr. H.M. Amir Uskara mengungkapkan kisah sukses story di tengah kesibukannya di Senayan, masih tetap menyediakan waktu menulis buku. Bagaimana proses kreatif menulis Dr. H.M. Amir Uskara? Pandangannya tentang Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Goa? Inilah cuplikan wawancara Bahtiar Adnan Kusuma dengan Dr. H.M. Amir Uskara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam bermanfaat. Sahabat-sahabat sekalian, pustakawan, penulis, tokoh buku, seniman, budayawan, jurnalis di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Pagi hari ini, tepat tanggal 12 April 2024, kami amat sangat berbahagia karena sedang berada di kediaman Bapak Wakil Ketua MPR RI, Abanda Dr. H.M. Amir Uskara. Nah, sahabat-sahabat sekalian, suasana kita ini masih dalam suasana Syawal, suasana Idul Fitri, dan satu hal menarik, Dr. H.M. Amir Uskara ini adalah seorang politisi kelahiran asli Palanggah, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, yang kita memahami dan mengetahui bersama, selain aktif di panggung parlemen, beliau juga sangat rutin membukukan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan dan gugusannya dalam bentuk sebuah tulisan dan telah melahirkan 6 judul buku. Nah, tentu kita ingin menggali sedikit dan bertanya, bagaimana kiat success story Bapak Dr. H.M. Amir Uskara bisa menuangkan ide-idenya dalam sebuah tulisan di tengah yang amat sangat padat aktivitasnya. Izin Abanda Dr. H.M. Amir Uskara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini lagi bagian santai di olahraga. Ya, betul Kak, siap Kak, tidak apa-apa Kak. Izin Kak, Kak Amir ini kan saya melihat sangat aktif, produktif menuangkan ide-idenya, sedang aktif di gedung DPR RI. Juga bertebaran tulisan-tulisannya di berbagai media online, di Facebook, kemudian di media-media lainnya. Bagaimana kira-kira caranya itu Kak, sehingga bisa menuangkan waktu? Silakan Kak. Ya, terima kasih. Ya, pertama saya bangga sekali nih dengan Pak Diaka yang selama ini terus mendorong, memotivasi seluruh masyarakat untuk aktif menuangkan pikiran-pikirannya dalam bentuk tulisan, kata apapun itu. Dengan membukukan atau menuliskan sesuatu ide pikiran kita, berarti membuat sebuah sejarah, membuat sebuah peradaban. Karena dengan tulisan itu akan menjadi abadi. Pikiran-pikiran yang kita tuangkan. Kalau hanya dipikirkan, tidak dituangkan, kadang-kadang itu lewat, kemudian ada pikiran baru, lewat lagi pikiran baru, lewat lagi, dan tidak ada bukti bahwa ada sesuatu yang pernah kita pikirkan yang mungkin bisa bermanfaat, berguna untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini karena saya mendapat banyak inspirasi, banyak motivasi dari Pak Diaka, saya juga akhirnya menjadi rajin untuk menuangkan pikiran-pikiran dalam bentuk tulisan. Biasanya kalau lagi kosong, lagi istirahat, mungkin lagi malam-malam ada ide-ide, ada pikiran, ya mungkin ada coretan-coretan yang kita buat ya. Mungkin setelah itu begitu ada waktu luang kita bisa bentuk dalam sebuah narasi yang bisa dipahami, bisa dimengerti masyarakat. Jadi sekali lagi yang saya mau mengajak kepada masyarakat terutama di Sulawesi Selatan, khususnya tentu secara umum di kabupaten di Indonesia, mari kita sama-sama untuk membukukan, menuliskan ide pikiran kita, sekecil apapun itu, ya sekecil apapun pikiran dan ide kita, kalau sudah susun dalam bentuk sebuah tulisan, maka itu bisa menjadi sebuah keabadian yang bisa dilihat, bisa dibaca, dan juga mungkin bisa dikembangkan oleh anak cucu kita ke depan. Itu yang ada di pikiran kita sama-sama. Makanya sekali lagi, masyarakat, terutama tentu anak-anak muda, adik-adik kita, ya saya yakin banyak anak muda, banyak adik-adik kita yang punya pikiran-pikiran brilian yang kadang-kadang terlewat begitu saja karena tidak ada upaya
tidak ada keinginan atau mungkin tidak ada dorongan untuk membuat dalam sebuah tulisan, dalam sebuah buku yang bisa kita jadikan sebagai warisan untuk generasi-generasi setelah kita. Ya, sahabat-sahabat sekalian, ini ada satu hal menarik, sebuah inspiring yang amat sangat singkat disampaikan oleh Bapak Dr. H.N. Amir Uskara. Dan sekedar catatan, Dr. H.N. Amir Uskara juga adalah Ketua Dewan Pembina Asosiasi Penulis Profesional Indonesia Pusat dan juga Gerakan Nasional Guru Pustakawan menulis satu buku untuk Indonesia, dan juga pembina di Forum Nasional Penerima Penghargaan Tertinggi Nugra Jasa Dharma Pustaloka Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, satu hal menarik, karya-karya buku yang telah ditulis oleh Dr. H.N. Amir Uskara itu diwakafkan di sejumlah perpustakaan desa, kelurahan, lorong, perpustakaan umum di kabupaten kota di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Goa dan umumnya di seluruh Indonesia sampai ke Sumatera, Jawa Barat, kemudian Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara dan Provinsi Bali. Nah, sahabat-sahabat sekalian, terakhir pertanyaan saya ke Kak Amir, melihat indeks pembangunan literasi masyarakat yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Kanda setiap tahun itu merilis sebuah hasil survei yang dilakukan secara independen. Kabupaten Goa ini 2 tahun berturut-turut berada pada posisi terendah. Kita tahun ini 2023 berada di angka 65,12%. Mungkin ada masukan, ada saran, Kak, bagaimana upaya-upaya yang seharusnya kita lakukan di Kabupaten Goa, terutama dalam meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat kita. Saya baru tahu juga ini kita punya indeks literasi di Goa termasuk rendah. Iya, betul ya. Tentu saya juga bersalah ini karena saya sebagai orang Goa tidak mendorong. Ya, kalau namanya literasi, tentu harus ada upaya, terutama tentu dari masyarakat yang selama ini tidak aktif. Saya yakin Pak Diaka sebagai motivator literasi di Sulawesi Selatan ini bisa menjadi pemicu ya, pemantik untuk para anak-anak kita, terutama tentu para siswa ya. Artinya kita harus mulai dari bawah dengan memotivasi para pelajar kita untuk rajin menulis, dan kalau itu menjadi sebuah kurikulum atau mungkin menjadi sebuah dorongan dari pemerintah untuk menyalurkan ide-ide itu melalui guru, sekolah-sekolah. Saya yakin yang namanya pelajar, kalau didorong, dikasih motivasi, apalagi kalau dikasih reward untuk karya-karya mereka, pasti mereka akan berlomba-lomba untuk menjadi penulis. Nah, saya kira kalau misalnya memang Goa ini masih terendah, mungkin karena belum ada dorongan dari para petinggi atau mungkin dari para pengasuh-pengasuh yang ada di sekolah, sehingga itu harus menjadi sebuah program dari pemerintah. Mungkin akan jauh lebih bagus kalau itu menjadi dorongan dari pemerintah, tapi bisa juga menjadi sebuah gerakan masyarakat ya, untuk meningkatkan tingkat literasi kita. Saya kira kalau memang Goa masih terendah, apalagi kalau secara nasional, tidak lama lah saya kira bisa kita angkat itu. Tidak lama lagi bisa kita angkat itu. Nanti saya juga konsultasi lah dengan pemerintah daerah, karena apapun kita ini sama-sama sebagai masyarakat yang ada di Goa, sebagai warga, dan juga komunikasi politik, komunikasi personal yang kita bangun atau yang saya bangun dengan pemerintah daerah, saya kira itu bisa menjadi sebuah jalan untuk meningkatkan literasi kita di Kabupaten Goa pada khususnya. Terima kasih sekali informasi tak terkait dengan tingkat literasi Kabupaten Goa. Mudah-mudahan informasi ini juga menjadi cambuk buat saya untuk bisa berbuat sesuatu yang bisa meningkatkan tingkat literasi di Kabupaten Goa sebagai salah satu warga masyarakat Goa yang ada di Jakarta mungkin. Ya, tapi setiap saat ada di Goa juga. Terima kasih nih. Sahabat-sahabat sekalian, demikian
perbincangan singkat kami dengan Kakanda Wakil Ketua MPR RI, Abanda Dr. HN Amir Uskara. Saya Bahtiar Adnan Kusuma, Ketua Forum Nasional Penerima Penghargaan Tertinggi Nugra Jasa Dharma Pustaloka Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, menyampaikan dari Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Salam literasi.